Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Masyaratul Mukaromah dengan NIM 11850124812, mahasiswa Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma K-Nearest-Neckboard untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Okvalisa STMSC PhD. Definisi dari K-Nearest-Neckboard atau KNN. KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau trend data sets yang diambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neckboard, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Kemudian, kelebihan dari KNN yang pertama, pelatihan sangat cepat. Kemudian sederhana dan mudah dipahami serta diimplementasikan. Yang ketiga, tahan terhadap data pelatihan yang memiliki noisy. Yang keempat, efektif jika data pelatihan besar. Kemudian kekurangan dari KNN ini sendiri, perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit. Yang ketiga, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Dan yang keempat, rentan terhadap perbedaan rentang variabel, dan yang terakhir nilai komputasi yang tinggi. Tahapan atau langkah-langkah algoritma KNN. Yang pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara cascading atau berurutan dari nilai tinggi ke rendah. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y klasifikasi nearest neckboard berdasarkan nilai K. Yang kelima, dengan menggunakan kategori nearest neckboard yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi kategori objek. Dan kita lanjut untuk contoh studi kasus algoritma K-nearest neckboard. Di sini sudah terdapat jurnal yang sudah saya cari. Di sini terakreditasi Sinta peringkat 2 dengan judul Penerapan Teknik SMOD untuk mengatasi imbalance class dalam klasifikasi objektivitas berita online menggunakan algoritma KNN. Pendahuluannya adalah berita adalah salah satu sumber informasi mengenai kejadian terkini yang dapat ditemukan pada media massa seperti surat kabar, televisi, dan media lainnya. Kemudian untuk metode penelitian, pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini dibantu oleh software data mining untuk mengetahui hasil dari dua teknik klasifikasi yang telah diusulkan. Nah, di sini adalah gambar dari rancangan penelitiannya. Nomor 1 menjelaskan alur dari penelitian klasifikasi objektivitas berita online. Dan di sini juga adalah tabel atribut dalam dataset, atributnya dan tipe datanya. Setelah pre-processing selesai, tahap selanjutnya adalah proses klasifikasi yang terdiri dari dua model klasifikasi, yaitu klasifikasi algoritma KNN tanpa SMOD dan klasifikasi algoritma KNN dengan SMOD. Kita lanjut untuk sumber datanya. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya sehingga diperlukan pengolahan khusus. Dokumen berita yang digunakan dari hasil cropping adalah dokumen berita lengkap yang terdiri dari judul dan isi berita, sedangkan untuk dokumen berita yang tidak lengkap akan dihapus. Nah, di sini ada tabel rincian jumlah berita subjektif dan objektif. Pada kategori objektif terdapat 176 data atau data berita, kemudian untuk kategori subjektif terdapat 24 jumlah berita. Nah, kita masuk data processing, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk mengambil informasi dari suatu data yang masih mentah. Nah, kita masuk pada metode KNN atau algoritma KNN yang merupakan sebuah algoritma untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan data latih yang mempunyai jarak paling dekat dengan objek tersebut. KNN termasuk algoritma supervisor learning, dan menurut Widuagata pada penelitiannya,
Algoritma KNN bersifat sederhana, bekerja berdasarkan jarak terpendek dari data uji ke data latih untuk menentukan kelas dari data tersebut. Berikut adalah persamaan dari Euclidean distance. Dengan dis adalah jarak, X 12 adalah data uji, I adalah data sampel, I adalah atribut, dan N adalah jumlah atribut. Kemudian kita masuk pada metode SMOD yang kita lewati saja. Di sini pada pengujiannya terdapat tabel konsensus dan metrik dua kelas, prediksi positif, prediksi negatif, dan di sini juga ada caranya. Kemudian hasil dan pembahasan dari algoritma KNN ini terdapat tabel proporsi jumlah data. Pada objektif KNN terdapat 176, subjektif 24, dan pada metode SMOD dan KNN 176 untuk label objektif dan 176 untuk subjektif. Dan ini adalah tabel hasil pengujian klasifikasi algoritma KNN. Di sini terdapat performanya, hasil datanya juga. Dan ini hasil pengujian klasifikasi SMOD dengan KNN. Berdasarkan hasil penelitian pada kedua tabel di atas, didapatkan bahwa pengaruh SMOD dapat meningkatkan nilai akurasi untuk K1 dan K3 dengan nilai akurasi K sama dengan 1 meningkat 5,00 dan untuk nilai K sama dengan 3 meningkat 1,72. Untuk nilai K sama dengan 5, K sama dengan 7, dan K sama dengan 9, SMOD dapat menurunkan nilai akurasi dengan nilai penurunan akurasi K sama dengan 5 sebesar 4,80 dan K sama dengan 7 sebesar 7,10 dan K sama dengan 9 sebesar 8,10. SMOD meningkatkan nilai presisi untuk semua nilai K dengan rincian nilai K sama dengan 1, presisi meningkat 0,09, nilai K sama dengan 3 meningkat 0,11, nilai K sama dengan 5 meningkat 0,11, nilai K sama dengan 7 meningkat 0,12, dan nilai K sama dengan 9 meningkat 0,12. Performa klasifikasi algoritma KNN yang paling baik adalah saat nilai K sama dengan 9 dengan nilai akurasi, presisi, recall, dan V-measure paling tinggi dari nilai K lainnya yaitu sebesar 88,00 untuk akurasi, 0,88 untuk presisi, 1 untuk recall, dan 0,93 untuk V-measure. Kesimpulannya adalah dataset yang didapatkan dari Compass.com merupakan dataset yang memiliki imbalance class, sehingga pada penelitian ini diterapkan metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOD untuk mengatasi permasalahan imbalance class tersebut dan untuk memaksimalkan kinerja dari algoritma KNN. Hasil penelitian dengan menerapkan nilai K yang bervariasi yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 diperoleh bahwa penerapan SMOD dalam menangani imbalance class pada klasifikasi objektivitas berita menghasilkan performa yang kurang efektif pada nilai K, 5, 7, dan 9. Hal ini ditunjukkan saat performa algoritma KNN mengalami rata-rata penurunan nilai akurasi sebesar minus 6,67, sedangkan untuk nilai K sama dengan 1 dan K sama dengan 3, performa algoritma KNN mengalami rata-rata peningkatan nilai akurasi sebesar 3,36. Berdasarkan penelitian ini juga didapat hasil klasifikasi algoritma KNN tanpa SMOD lebih sensitif untuk berita objektif yang ditunjukkan dengan banyaknya nilai true positif atau berita objektif yang diklasifikasikan sebagai berita objektif, dan klasifikasi algoritma KNN dengan SMOD lebih sensitif terhadap berita subjektif yang ditunjukkan dengan banyaknya nilai true negatif atau berita subjek yang diklasifikasikan menjadi berita subjektif. Baiklah,
Sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.